Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang apa? Saya berterima kasih kepada panitia webinar yang telah mempercayakan saya untuk mengisi atau sharing mengenai pengaturan pola makan yang tepat untuk meningkatkan sistem imun. Jadi di sini saya mau coba berbagi informasi atau sharing mengenai bagaimana sih pengaturan makanan yang tepat nih untuk meningkatkan sistem imun, apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Seperti itu ya. Di sini sebelum saya mulai apa aja sih makanan yang bisa ningkatin imun itu saya jelaskan dulu. Memang sistem imun itu memang memiliki peran yang penting dalam mengenali dan juga menghancurkan benda asing yang ada dalam tubuh kita ya. Jadi sistem imun ini berfungsi seperti untuk pertahanan tubuh kita pada saat mungkin ada patogen yang tidak baik yang akan menyerang tubuh kita. Nah, di sini apa sih hubungannya nutrition intake dan sistem imun? Di sini ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi respon imun. Tadi mungkin sudah dijelaskan secara rinci oleh pemateri sebelumnya. Banyak ya, ada stres, ada riwayat infeksi, kemudian ada genetik, ada mungkin merokok, konsumsi alkohol, dan terutama adalah nutrition intake. Seperti itu. Nah, kenapa sih kenapa sih konsumsi makanan gizi seimbang ini bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh? Karena gizi seimbang ini mempunyai banyak manfaat yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan juga bisa menurunkan resiko penyakit kronis dan juga penyakit infeksi. Nah, jika salah satu dari zat gizi ini tidak terpenuhi, maka nantinya akan berpengaruh pada kinerja sistem imun yang akan menyebabkan pertahanan tubuh itu. Nah, nantinya tubuh kita pun akan mudah terserang penyakit. Nah, di sini ada ilustrasi gambar foto ya. Jadi di sini ada patogen-patogen, ada virus, di sini ada tubuh kita. Nah, jika kita mengkonsumsi makanan gizi seimbang, maka kita dapat menangkal patogen atau virus-virus yang dapat menyerang ke tubuh kita. Nah, sistem imunitas ini dapat bekerja memang jika mendapatkan asupan gizi yang seimbang. Maka dari itu, gizi seimbang adalah pilar untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Di sini juga ada ternyata 70% sistem imun itu ditemukan di usus. Tadi mungkin sebelumnya sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya secara rinci. Di sini saya hanya akan mengevaluasi saja. Jadi di sini bisa dikatakan manusia itu punya dua otak. Nah, otak pertama itu ada di kepala dan otak yang kedua itu ada di dalam usus. Nah, kenapa seperti itu? Karena usus ini juga mempunyai respon untuk instruksi pada bagian tubuh lainnya. Contoh, misalkan pada saat kita stres, kita biasanya kalau stres kan suka sakit perut atau mual, gak enak bagian perut. Nah, ini salah satu link yang menyebabkan usus tersebut dan otak itu saling meling gitu ya. Terus udah gitu juga. Nah, yang penting saat ini memang pada saat pandemi jangan sampai stres kita itu meningkat, karena misalnya stres kita itu meningkat, itu nanti akan berdampak pada kesehatan pencernaan kita. Nah, jika saluran cerna kita ini sehat, maka otomatis imunitas pun akan juga meningkat. Tetapi sebaliknya, jika kesehatan pencernaan kita tidak baik, maka nanti imunitas tubuh pun akan menurun. Seperti itu. Nah, di sini terlihat jelas ya bahwa pengaruh makanan ini memang yang banyak pengaruhnya 70% ya terhadap usus ini. Nah, apa aja sih yang bisa mensupport usus kita? Yang pertama, kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang tinggi probiotik dan juga prebiotik. Probiotik itu apa? Probiotik itu bakteri yang baik dalam usus. Nah, itu bakteri baik ini tuh perannya pentingnya banyak banget. Nah, dia bisa menjaga sistem imun kita. Konsumsi probiotik ini dapat bakteri baik ini tuh
jika hidup di saluran cerna kita dan kemudian diberikan makanannya itu kan prebiotik. Ini prebiotik ini kan makannya probiotik. Nah, jika kita bisa konsumsi probiotik dan prebiotik secara bersamaan, itu kita sudah dapat menangkal zat-zat radikal bebas dan meningkatkan sistem imun kita ya. Di sini ada bisa Bapak Ibu lihat di sini ada contoh makanan yang tinggi probiotik. Di sini ada tempe, ada kimchi, ada susu ya, ada banyak sekali ada makanan-makanan fermentasi lainnya. Nah, probiotik ini kan bakteri yang baik di dalam tubuh. Nah, alangkah lebih baiknya protein yang baik dalam usus kita ini tuh diberi makan yang baik juga biar tetap berkembang di dalam usus. Contoh prebiotik itu ada daun bawang, ada onion, ada bawang putih, ada saran hijau, ada pisang, ada umbi-umbian. Itu salah satu makanan yang mengandung prebiotik. Nah, mungkin untuk contoh makanannya bisa misalkan kita mengkonsumsi tempe. Tempe kan sudah tinggi probiotik, kemudian tempe dengan mungkin kita tambahkan daun bawang, kemudian kita tambahkan dengan onion atau bawang putih, itu kita sudah secara langsung mengkonsumsi probiotik dan prebiotik. Nah, di sini bagaimana sih cara yang tepat, bagaimana sih cara untuk pola makan yang tepat untuk meningkatkan sistem imun? Yang pertama dengan pola gizi seimbang. Pola gizi seimbang itu di sini ada karbohidrat, ada buah, ada sayur, ada protein hewani, ada protein nabati. Jadi tidak hanya mikronutrien saja, tapi makronutrien juga penting untuk menyeimbangkan dari pola makan gizi seimbang. Di sini kita mungkin di sini ada seperti piramida, mungkin di sini Bapak Ibu juga sudah sering lihat ya. Di sini kita biasakan konsumsi 3-8 porsi untuk karbohidrat, kemudian sayur-sayuran 3-5 porsi, buah-buahan juga sama 3-5 porsi, protein hewani 2-3 porsi, dan juga protein nabati 2-3 porsi. Selain itu, kita juga harus selalu melakukan hidup yang bersih dan selalu melakukan aktivitas fisik serta memantau berat badan secara teratur. Nah, di sini ini gizi seimbang ini pada saat pandemi ini memang asupan protein itu perlu ditingkatkan. Tetapi ditingkatkannya itu menurut penelitian itu hanya sekitar 1,2 gram per kilogram berat badan ideal. Jadi misalkan dengan berat badan 50 kilogram berarti cuma 60 sampai 100 protein dalam sehari. Bapak nggak usah pusing gimana sih caranya ngitung protein sebanyak itu. Nah, nanti mungkin bisa dikonsultasikan dengan dietitian atau nutrisionis yang ada di lingkungan Bapak Ibu untuk dibuatkan perhitungan energi atau perhitungan status gizi, perhitungan kalori yang dibutuhkan Bapak Ibu dalam sehari. Karena memang pada umumnya setiap orang itu mempunyai kebutuhan kalori yang berbeda-beda. Itu bisa sesuai dengan usia, bisa disesuaikan dengan jenis kelamin, bisa disesuaikan dengan aktivitasnya. Nah, selain itu bagaimana juga cara mengatur pola makan yang tepat? Selain tadi pola gizi seimbang, ada hal lain yaitu kita harus memilih jenis makanan yang tepat. Memilih jenis makanan yang tepat itu apa aja? Kita boleh konsumsi misalnya jadi misalkan untuk lauk-lauk hewani ya, kita boleh konsumsi lauk hewani, tapi jangan sampai kita misalkan makan daging ayam tapi pakai kulitnya. Nah, kita harus memilih jenis makanan yang tepat itu. Nah, panduan isi piringku ini panduan untuk gizi seimbang pada orang dewasa ya. Jadi dewasa yang sehat. Nah, misalkan untuk status gizi yang kurang atau untuk status gizi yang lebih, ini nanti bisa disesuaikan, bisa dikurangi apa ditambahkan. Nah, ini untuk ukuran status gizi orang yang sehat ya atau orang yang normal. Nah, seperti ini. Nah, terus juga kita juga harus mengkomben jenis makanan ini ya. Jadi kita harus tahu antara makanan yang kita konsumsi setiap daging-daging berlemak, daging-daging yang tinggi lemak,
terus kemudian seafood, itu kita boleh konsumsi, bukan berarti kita nggak boleh konsumsi, tapi itu hanya dikonsumsi sangat jarang sekali dan istilahnya hanya rekreasi food aja, hanya rekreasi makan aja. Nah, untuk makanan sehari-hari yang aman itu yang pertama ya kalau lauk hewani pasti daging ayam tanpa kulit, terus juga daging sapi, daging-dagingan tanpa lemak ya, terus ikan-ikanan itu baik juga. Kemudian untuk protein nabatinya mungkin bisa tempe dan tahu. Nah, selain itu kita juga harus memperhatikan asupan garam dalam tubuh kita itu maksimal hanya 1 sendok teh dan gula hanya 4 sendok makan dan minyak hanya sekitar 5 sendok makan. Ini maksimal ya. Seperti itu. Nah, di sini bagaimana cara mengatur lagi selain tadi ada pola makan gizi seimbang, ada pemilihan jenis makanan dan juga kita harus menjaga porsi makan kita. Porsi makan kita itu seberapa banyak nih? Ya tergantung, setiap orang berbeda-beda. Ini saya jelaskan lagi yang saya jelaskan untuk kondisi orang yang status gizinya normal, seperti itu ya. Ini untuk porsi misalnya kita bisa ukur dari tangan, untuk karbohidrat atau umbi-umbian seperti umbi-umbian, nasi, gandum, kita bisa pakai 1 telapak tangan penuh untuk porsi 1 kali makan. Kemudian untuk protein itu hanya 1 telapak tangan sini. Kemudian untuk sayur dan buah itu 1 kepalan tangan dan untuk minyak hanya 1 ujung ruas jari telunjuk atau juga ruas ibu jari. Seperti itu. Nah, porsi makan ini sama tadi berapa persen pembagiannya ini, misalkan kalau karbohidrat itu sekitar 50-60%, kemudian protein sekitar 15%, lemak 25-30%, dan juga konsumsi biasanya memang orang Indonesia ini Tuhan kalorinya kurang lebih sekitar 1.500 sampai 2.000 kalori. Nah, semua kebutuhan energi ini yang tadi saya sudah jelaskan memang dipengaruhi oleh aktivitas, oleh jenis kelamin dan juga usia. Jadi memang setiap orang ini mempunyai kebutuhan. Maksudnya kan kita harus teratur. Jadi Bapak Ibu juga sudah teratur jam segini misal. Nah, dikatakan teratur, misalkan saat ini kita makan pagi, hari esok dari seterusnya itu jam makannya, jadi nggak melenceng. Misalnya makan pagi jam 7, besok jam 8, terus besoknya lagi jam 9, nah itu kan berarti tidak teratur. Nah, sebaiknya pola makan jam makan itu seperti ini, jadwalnya teratur. Makan pagi itu sekitar jam 7 sampai jam 8 pagi. Nah, apa aja isinya jam 7 sampai jam 8 pagi? Ini ada contohnya ya, yang tadi saya sudah jelaskan isi piringku, ada karbohidrat, ada lemak, ada lauk hewani, ada lauk nabati, ada sayur, seperti itu. Nah, setelah ini dari jam 7 sampai jam 8 ada rentan waktu sekitar 2 jam, ini ada namanya makanan cemilan atau biasa kita sebut dengan snack time. Snack time ini bisa mungkin kita konsumsi buah-buahan atau kita konsumsi yogurt seperti itu ya. Nah, setelah makan selingan pagi ini kita akan makan siang pukul jam 12 sampai sekitar jam 1. Nah, ini juga sama seperti makan pagi, isi piringku tadi ada karbohidrat, ada lauk hewani, ada lauk nabati, ada sayurnya juga. Kemudian jam 3 sampai jam 6, ini juga sama makanan selingan, bisa mungkin kita konsumsi yogurt, susu, jika misalnya mau buah lagi juga ya nggak apa-apa, lebih baik. Kemudian untuk nanti terakhir makan malam, terakhir jam 6 sampai jam 7 malam, itu pun sama. Isi makanannya yaitu isi piringku tadi yang sudah terdiri dari karbohidrat, lemak, lauk hewani, lauk nabati, dan juga sayur.
Kemudian di sini selain tadi ya, selain ada karbohidrat, ada lauk hewani, lauk nabati, kemudian ada sayur, itu kita juga harus konsumsi air. Kenapa sih? Karena air ini sebagai alat transportasi oksigen. Nah, ini harus penting banget, banyak banget manfaatnya. Yang pertama dapat memelihara fungsi ginjal, dapat menghidrasi dehidrasi, terus dapat merawat kulit, dapat mengontrol kalori, dapat memperlancar pencernaan, dan dapat mengurangi resiko kanker kandung kemih. Nah, cairan ini diusahakan dalam sehari konsumsinya sekitar 8 gelas sehari atau sekitar 2 liter per hari. Seperti itu. Nah, sebenarnya gini, di masa pandemi ini kadang kita itu harus memperhatikan asupan cairan. Karena kan banyak banget ya sekarang apa-apa online, teleconference, daring. Nah, kita kadang suka kelupaan nih nggak konsumsi minum. Nah, mungkin tips dari saya, mungkin membiasakan pada saat kita lagi daring seperti itu, kita mungkin menyediakan gelas di dekat meja kita. Jadi kita pun tetap tidak kekurangan dari air putih ini. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh meal plan untuk 1.500 kalori. Ini contoh meal plan menurut saya aja sih. Jadi misalnya kita pagi makan jam 7, yang tadi saya sudah jelaskan, sarapan mungkin 300 kalori, 300 kalori mungkin bisa didapat dari roti 2 tumpuk, kemudian ditambah telur, ditambah sayuran salad, itu sama saja sudah 300 kalori. Nah, untuk jam 10, snack 100 kalori ini sudah bisa didapat dari buah 200 gram. Kemudian untuk jam 12 siang sekitar 600 kalori ini mungkin bisa didapat dari 1,5 porsi nasi atau sekitar 150 gram nasi, kemudian mungkin dagingnya bisa ditambahkan menjadi 2 porsi, lauk nabatinya 1 porsi, dan lauk dan sayurnya juga 1 porsi. Nah, snacknya 100 kalori mungkin kita bisa konsumsi yogurt 1 porsi atau susu 1 porsi. Jam 7 malam kita makan malam terakhir, ini sekitar 400 kalori. Itu bisa didapat dari 1 porsi karbohidrat. Banyak ya karbohidrat itu, ada nasi, ada umbi-umbian, ada kentang tadi, ada roti, ada banyak sekali pokoknya macam-macamnya karbohidrat. Nah, itu bisa dipilih, jadi tidak harus makan nasi aja. Jadi banyak makanan pengganti nasi selain nasi gitu ya. Nah, itu bisa konsumsi mungkin karbohidratnya 1 porsi aja, kemudian lauk hewaninya 1 porsi, misalnya ikan. Di sini saya akan bukan menjelaskan sih, mungkin berbagi informasi aja. Jadi di sini menurut beberapa jurnal yang saya baca, di sini konsumsi karbohidrat sekitar 30-60 gram setelah exercise itu dapat membantu memulihkan fungsi imun kita. Nah, ini kita karbohidrat ini kan ada 2, ada yang pertama karbohidrat kompleks dan juga karbohidrat sederhana. Nah, ini kita harus pinter-pinter memilih karbohidrat apa sih yang sebenarnya baik untuk kita. Nah, karbohidrat ini kan dalam tubuh memiliki peran yang penting ya, karena sebagai bahan bakar utama untuk proses energi berkelanjutan. Nah, itu kenapa? Karena kita untuk mencegah kekurangan asupan kekosongan energi. Nah, jika kita kekurangan asupan energi, nanti kan akan berdampak buruk. Nah, nanti akan imunitas kita melemah, dan nanti juga akan kalau kekurangan karbohidrat ini nantinya akan menyebabkan kematian dini sel ya, sel dini atau apoptosis. Nah, jadi kita harus mencukupi asupan karbohidrat ini. Nah, kita juga harus memilih asupan karbohidrat apa yang baik untuk tubuh kita. Bisa kita pilih yang kompleks carbs atau karbohidrat kompleks. Ini rata-rata indeks yang mempunyai indeks glikemik rendah, seperti umbi-umbian, roti gandum, pisang, kentang, seperti itu mempunyai indeks glikemik yang rendah. Dan untuk karbohidrat sederhana sebaiknya mulai dihindari atau tidak dikonsumsi secara berlebihan seperti donat, permen, minuman manis, cookies, coklat, kentang yang sudah diolah, es krim, seperti itu. Nah,
Jadi terkait imunitas ini juga ya, jadi kita tuh nggak harus mengurangi atau menambah asupan makan, tetapi yang lebih penting ini adalah pemilihan jenis makanannya. Yang tadi saya sudah jelaskan, karena kan setiap individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan individu masing-masing. Yang penting kita harus cermat memilih karbohidrat yang baik untuk tubuh kita itu jenisnya yang apa saja, seperti itu ya. Jadi kan seperti nasi ini bisa setara dengan umbi-umbian seperti ini. Nah, jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks, nah nanti kita ini dapat mengkonsumsi karbohidrat ini yang indeks glikemiknya ini rendah. Nah, kenapa kok kita harus mengkonsumsi indeks glikemik yang rendah? Karena nanti akan menyebabkan respon insulin itu tidak berlebihan. Nah, nanti insulin di dalam darah yang berlebihan itu kan takutnya bisa berhubungan dengan inflamasi kronik ya. Nah, nanti akan membuat tubuh kita menjadi gampang terserang penyakit. Seperti itu. Di sini ada sama ya penelitiannya kalau karbohidrat itu setelah olahraga dapat membantu menormalkan fungsi imun. Nah, selain karbohidrat ini kan makronutrien ya. Ada juga karbohidrat, selain karbohidrat makronutrien lainnya adalah protein. Nah, protein di sini ini dibagi dua, ada protein nabati dan juga protein hewani. Nah, ini banyak protein hewani sudah pada tahu semua ya Bapak Ibu, mungkin sehari-hari juga sudah sering makan protein hewani dan nabati ini ya. Nah, protein ini memang mempunyai fungsi memang dalam membangun sel imunitas tubuh. Nah, kita juga sehari-hari kan karena sering makan ini, sebaiknya kita mulai dicermati lagi. Misalnya kita makan daging ayam, mulai sekarang jangan pakai kulit. Kemudian ikan-ikanan, mau ikan dari ikan murah sampai ikan mahal, itu kandungan proteinnya juga tetap baik ya. Kemudian menurut penelitian juga kalau kebutuhan protein itu yang tadi saya sudah jelaskan sekitar 1,2 gram per kilogram berat badan ideal pada masa pandemi ini ya. Terus misalnya kita butuh 60 gram protein, itu kan gampang, tinggal kita lihat aja nih dari daging dada per 100 gramnya 25. Ini kalau kita butuh 60 gram, kita makan 3 kali dada ayam sebesar 100 gram, itu sudah mencukupi asupan protein untuk tubuh kita. Kemudian selain itu kita juga harus memperhatikan cara pengolahannya. Jadi jangan sampai kita udah memenuhi asupan proteinnya nih, tapi karena sudah memenuhi asupan proteinnya, tapi kita menyepelekan pengolahannya, mungkin sering yang digoreng-goreng, itu kan jadinya nanti karena digoreng, akhirnya zat gizi protein yang ada dalam makanan tersebut jadi berkurang, dan nantinya malah lemak jenuhnya yang meningkat, seperti itu ya. Kemudian di sini makronutrien lainnya yaitu lemak. Lemak ini, asam lemak omega 3 ini mempunyai manfaat menurunkan tekanan darah dan agregasi plasma serta respon inflamasi ya. Di sini ada banyak ya contoh-contoh lemak, ada yang unsaturated, ada yang saturated, dan juga ada yang ini yang nggak baik ya, yang low skid, kita jadi kayak harus misalnya donat-donatan, terus juga kue-kue yang manis, itu kita harus menghindari itu. Nah, untuk yang low fat ini kita bisa konsumsi misalnya dari minyak zaitun, dari alpukat, dari kacang-kacangan, dan juga dari ikan-ikanan salmon misalnya. Ikan kembung juga bagus kok lemaknya, nggak harus ikan salmon ya. Terus ini yang harus dibatasin ya, mungkin creamy, butter ya, keju, ini kita harus membatasi konsumsi makannya. Kemudian lemak ini kan karena mempunyai fungsi membantu penyerapan zat gizi vitamin A, D, E itu, maka lemak ini juga salah satu makanan yang penting untuk meningkatkan sistem imun kita. Nah, rata-rata asupan jenuh pada saat ini itu masih sampai saat ini itu masih
menjadi pengolahan yang digoreng itu masih sangat makanan favorit gitu kayaknya. Mau makan di rumah, mau makan di luar, itu rata-rata orang-orang zaman sekarang itu masih menjadi favorit. Nah, mungkin kita bisa membiasakan mulai dari sekarang mengkonsumsi makanan yang tidak terlalu banyak yang digoreng, misalnya bisa dipepes, dikukus, atau ditumis, yang tidak memerlukan minyak yang banyak. Nah, kenapa sih kalau kita harus membatasi lemak yang jahat itu? Ya, karena lemak yang jenuh itu kan berhubungan dengan inflamasi. Nah, nanti kalau misalnya kita tidak memilih memilih apa lemak-lemak yang jenuh itu tetap kita makan, akhirnya ntar tubuh kita juga bisa gampang terserang penyakit. Nah, mungkin bisa pilih yang tadi saya sudah jelaskan, bisa alpukat tadi ya, bisa ditambahkan, atau minyak zaitun tadi bisa ditambahkan di makanannya, gitu ya. Terus juga manfaat lemak baik ini sangat banyak sekali ya. Yang pertama dapat merangsang kinerja sistem imun, kemudian juga dapat menurunkan inflamasi, kemudian juga dapat mengontrol respon imun seluler. Nah, masa pandemi ini semuanya harus tercukupi, baik itu makronutrien dari karbohidrat, dari protein, dari lemak, dari cairan tadi, itu semua harus terpenuhi. Terus kalau pandemi gini banyak nih yang tanya, banyak rata-rata orang-orang pada tanya, terus kalau pandemi gini kita harus banyak dong makan konsumsi buah dan sayur. Nah, saya tekankan lagi, tidak hanya mikronutrien saja yang harus diperbanyak, tapi juga makronutriennya. Karena gizi seimbang itu memang termasuk harus imbang antara makronutrien dan mikronutriennya. Jadi tidak hanya kita tinggi mikronutriennya, tapi kita menyampingkan makronutriennya. Nah, di sini memang konsumsi vitamin dan mineral ini sangat penting memang karena banyak perannya ya, salah satunya bisa jadi antioksidan dalam tubuh sehingga dapat membantu meningkatkan imunitas tubuh. Nah, tetapi jangan salah, kita juga harus memastikan konsumsi makanan gizi seimbang dengan cara mengkonsumsi makronutrien sesuai dengan yang dianjurkan dengan kebutuhan masing-masing individu. Jadi kita tidak hanya harus memperbanyak konsumsi buah dan sayur saja, tapi kita juga harus tetap konsumsi makronutriennya. Nah, ini ya, kita bisa mencukupi asupan sayur dan buah. Misalnya sayuran-sayuran yang berwarna hijau, itu kan banyak tuh manfaatnya. Salah satunya meningkatkan imunitas, kemudian semakin warnanya hijau, maka semakin banyak karotennya, banyak vitamin C-nya, banyak asam folatnya, gitu. Contohnya apa aja sih sayuran-sayuran berwarna hijau? Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah sering konsumsi ya, misalnya kayak sawi hijau, bayam, buncis, kangkung, kacang panjang, itu kan sayuran-sayuran yang berwarna hijau. Kemudian sayuran yang berwarna ungu juga banyak mengandung antioksidan dan vitamin. Warna ungu alami ini juga berfungsi untuk meningkatkan sistem imun. Kemudian contoh-contohnya mungkin ada terong, ada kol ungu, seperti itu. Jadi memang asupan sayur dan buah ini mungkin bisa dikonsumsi secara beraneka ragam warnanya. Jadi tidak hanya mungkin warna hijau aja atau mungkin warna orange aja. Jadi mungkin sebaiknya memang selalu beraneka ragam atau dikombinasikan. Nah, ini ada sayuran warna kuning dan orange. Ini selain mengandung banyak antioksidan dan vitamin, sayuran ini juga bermanfaat untuk indera penglihatan ya, seperti wortel, labu kuning, dan juga jagung. Kemudian untuk sayuran berwarna merah, ini juga mengandung banyak antioksidan yang berfungsi melindungi pembuluh darah. Nah, contohnya sayuran berwarna merah apa aja nih? Ada bayam merah, ada lobak merah. Kemudian untuk sayuran berwarna putih, ini juga banyak mengandung vitamin E dan juga zat alisin yang dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Bisa kita dapatkan di sayur toge, sayur kol, sayur sawi putih. Nah, ini untuk buah-buahannya. Untuk buah-buahannya yang berwarna merah itu banyak mengandung vitamin C dan juga zat flavonoid. Contohnya kita bisa konsumsi semangka, apel, tomat, stroberi, anggur. Nah, seberapa banyak sih kita bisa konsumsi
mengkonsumsi ini. Tadi yang saya sudah jelaskan di awal, untuk buah-buahan mungkin bisa kita taruh di makanan selingan atau snack time, itu mungkin sekitar 100 sampai 200 gram per satu kali makan. Seperti itu. Terus di sini ada buah-buahan berwarna kuning dan oranye, itu juga mengandung vitamin B kompleks yang berfungsi untuk menjaga kesehatan hati, bisa kita dapat dari pisang, dari jeruk, dari pepaya, mangga, dan juga buah yang berwarna hijau. Itu bisa meningkatkan imunitas dan juga menghambat pertumbuhan sel kanker. Bisa kita ambil dari buah apel, buah anggur, buah melon, dan yang terakhir adalah buah yang berwarna ungu. Nah, semakin gelap warnanya, ini katanya semakannya vitaminnya itu makan semakin banyak. Itu banyak banget contohnya ya, ada delima, ada blueberry, seperti itu. Nah, ini banyak banget yang dibahas ya atau ditanyakan pada saat kita mungkin menerima pasien. Perlu nggak sih kita konsumsi suplemen vitamin C dalam dosis yang tinggi? Ya, jawabannya itu tidak perlu karena kebutuhan vitamin C orang dewasa itu berdasarkan AKG itu hanya 90 mg. Nah, di sini juga ada penelitian ya kalau memang suplemen vitamin C ini hanya diberikan pada saat orang-orang tersebut mempunyai penyakit-penyakit lain yang membutuhkan suplementasi. Jadi kalau misalnya kita sudah sehat, kita tidak ada gejala-gejala apa-apa, kita tidak perlu untuk mengkonsumsi suplemen vitamin C dalam dosis yang tinggi. Nah, suplemen ini hanya sebagai pelengkap aja. Jadi kita nggak perlu kalau misalnya tubuh kita sehat, kita nggak perlu suplemen vitamin C ini. Nah, terus kenapa kok banyak yang imunitasnya rendah? Nah, mungkin imunitasnya rendah karena selama ini vitamin C yang dicukupi oleh tubuhnya ini masih kurang. Akhirnya berimbaslah mengapa banyak yang imunitasnya rendah. Nah, selain itu jika kita kan banyak tuh sekarang vitamin-vitamin, suplemen vitamin C yang 400 mili, yang 500 mili, bahkan yang 1000 mg. Nah, tubuh kita ini hanya mampu mencerna sekitar 200 mg vitamin C setiap harinya. Jika lebih, vitamin C ini tidak akan diserap tubuh dan nantinya malah akan dibuang aja dari tubuh. Kan percuma ya, sayang, maksudnya kita minum vitamin C banyak terus buat apa? Nah, mengkonsumsi vitamin C yang suplemen tinggi ini mempunyai resiko juga. Dalam dosis yang tinggi ini bisa menyebabkan gangguan pencernaan, bisa menyebabkan refleks lambung, sakit kepala, insomnia, dan juga batu ginjal. Nah, terus kita terus makan apa nih biar konsumsi vitamin C-nya terpenuhi? Kita bisa konsumsi jambu biji, kiwi, mangga, terus jeruk, brokoli, kembang kol, itu sebanyak 100 gram itu sudah memenuhi kebutuhan vitamin C untuk kita. Jadi tidak harus mengkonsumsi suplemen vitamin C dalam dosis yang tinggi. Terus kita butuh nggak sih imun sistem booster? Nah ini ya oke, nggak apa-apa, memang perlu juga, tapi jangan saya katakan tadi jangan lupa yang makronutriennya juga tetap harus dikonsumsi. Jadi tidak hanya untuk mikronutriennya saja ya. Di sini ada zinc. Zinc ini fungsinya ada sintesa senyawa esensial yang berperan dalam imun seluler. Nah zinc ini diperlukan tubuh sekitar untuk orang dewasa sehat ya, itu sekitar 8 sampai 11 mg. Nah itu bisa didapat dari apa aja, bisa dari daging sapi 3 porsi, itu sudah memenuhi zinc untuk 1 hari. Nah, jadi kan nggak perlu untuk suplemen-suplemen tambahan seperti itu. Untuk susu 1 porsi itu sudah mencakup kebutuhan zinc dalam 1 hari. Tempe 2 porsi itu sudah mencakup kebutuhan zinc untuk 1 hari. Yang saya tekankan tadi, kita juga harus tetap memilih pengolahannya ya. Pengolahannya nggak boleh melakukan pengolahan pemanasan secara berlebihan karena nantinya akan mengurangi zat gizi yang ada di makanan tersebut. Nah, selain itu ada juga vitamin C nih, sistem imunnya apa? Kenapa sih vitamin C? Ya tadi saya sudah jelaskan. Karena vitamin C itu melindungi sel imun dari radikal bebas. Contohnya banyak. Ya, yang tadi saya sudah jelaskan brokoli, stroberi, tomat, jambu, leci, ini salah satu contoh makanan vitamin C. Cukup mengkonsumsi brokoli, misalnya kiwi, jambu biji, itu sebanyak 100 gram itu sudah mencukupi asupan vitamin C dalam sehari.
Yang selanjutnya adalah zat besi dan vitamin E ya. Di sini sampai 18 miligram. Kita bisa dapat dari daging sapi ya, daging sapi merah, bisa dapat dari tempe 2 porsi, bisa dapat dari bayam 1 porsi. Itu sudah memenuhi asupan zat besi kita dalam sehari. Kemudian juga mungkin dari kerang-kerangan 1 porsi itu juga sudah memenuhi asupan zat besi dalam 1 hari. Kemudian yang selanjutnya adalah vitamin E. Vitamin E ini kan fungsinya mempertahankan integritas membran sel. Contohnya bisa alpukat, bisa kacang-kacangan, bisa kiwi, bisa mangga, bisa bayam. Terus seberapa banyak sih vitamin E ini diperlukan dalam masa pandemi seperti ini? Kita butuh sekitar 15 sampai 10 mikrogram. Ini untuk kebutuhan orang-orang yang sehat. Jadi pada saat mungkin kondisi orang itu sakit, mungkin yang memerlukan zat gizi tambahan, ya mungkin nanti bisa ditambahkan suplemen. Tapi jika tubuh kita sehat, kita tidak memerlukan suplemen apapun. Seperti itu. Kemudian imun sistem booster lainnya ada vitamin A. Vitamin A ini dapat memelihara sel epitel yang terlibat dalam fungsi imunitas. Vitamin A ini bisa dikonsumsi sekitar 600 sampai 650 retinol ya. Bisa kita dapat dari apa aja nih vitamin A? Bisa kita dapat dari hati ayam, dari ikan cakalang, bisa dari melon, dari bayam, dari ubi jalar, dari wortel, itu sudah mengandung vitamin A. Jadi kalau kita sudah bisa memenuhi asupan vitamin A dari makanan, kita tidak perlu suplementasi. Kemudian selanjutnya ada vitamin B6. Vitamin B6 ini fungsinya mendukung reaksi yang lebih efisien ya antara sistem imun. Itu banyak kita temukan di sayur-sayuran hijau, kemudian di ikan air tawar seperti tuna dan juga salmon bisa ditemukan di vitamin B6. Kemudian di sini gimana sih caranya meningkatkan daya tahan tubuh untuk melindungi keluarga dari COVID-19 ini ya, apalagi sekarang masa pandemi, kita sudah new normal, kita memang harus mencukupi zat gizi selain makronutrien dan mikronutrien ya. Mikronutriennya tadi saya sudah jelaskan, ada vitamin A, vitamin E, zinc, vitamin C, itu semua mempunyai fungsi untuk mengatur sistem kekebalan tubuh. Nah, jangan lupa untuk selalu biasakan cuci tangan juga dengan air sabun mengalir ya. Jadi tidak hanya meningkatkan daya tahan tubuh ini tidak hanya dari pola makan yang tepat untuk meningkatkan sistem imun, tapi kita juga harus membiasakan pola hidup sehat seperti itu. Nah, di sini ada misalnya contohnya vitamin E ya. Vitamin E ini mungkin bisa meningkatkan kekebalan tubuh, bisa dapat dari almond, minyak sayur, kacang-kacangan, sayur hijau. Vitamin C sama meningkatkan kekebalan tubuh juga bisa didapatkan dari pepaya, stroberi, jeruk, tomat, jambu biji, dan juga kiwi. Untuk zinc bisa mengoptimalkan kerja sistem kekebalan tubuh, bisa kita dapatkan dari daging sapi, telur, dan juga keju. Untuk vitamin A ini juga sama ya, untuk kekebalan tubuh juga bisa kita dapatkan di wortel, brokoli, ubi jalar, bayam, minyak, dan kuning telur. Nah, ini sebaiknya dikonsumsi 5 porsi sayur dan buah per hari untuk mendapatkan vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi, dalam masa pandemi ini tidak perlu penambahan atau pengurangan ya. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan dari individu masing-masing. Ada apa saja sih makanan yang harus dihindari untuk menjaga daya tahan tubuh? Nah, di sini ada penelitian ya bahwa memang menunjukkan bahwa asupan gula yang tinggi ini dapat menekan sistem imun. Nah, jika sistem imun kita ini terganggu, maka nantinya akan mudah terserang penyakit. Nah, jika Bapak dan Ibu ini konsumsi gulanya berlebihan, nanti kemampuan tubuh untuk menangkal penyakit pun jadi berkurang. Nah, terus apa aja contohnya nih yang bisa kita hindari ya? Bisa kita menghindari makanan dan minuman yang tinggi gula, minuman alkohol atau juga karbohidrat olahan, kemudian soda dan juga makanan yang sudah diproses atau makanan yang sudah diawetkan. Ini semua makanan yang tidak dianjurkan atau bisa dihindari untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Seperti itu, karena asupan gula yang tinggi pun dapat menghalangi vitamin C ini masuk ke dalam sel tubuh. Ini mungkin
tips dari saya menjaga daya tahan tubuh, jaga gizi makananku dengan tadi pola makan yang seimbang, kemudian jaga gaya hidupku juga. Konsumsi makanan gizi seimbang sesuai isi piringku, ada karbohidrat, ada lauk hewani, lauk nabati, ada buah-buahan. Kemudian juga kita harus membatasi pemakaian gula, garam, dan lemak. Dan jika memang tubuh kita membutuhkan suplemen tambahan, boleh mengkonsumsi jika diperlukan, tetapi jika kondisi tubuh kita sehat, sebaiknya tidak perlu ada penambahan suplemen. Kemudian juga kita harus menghindari rokok dan juga minuman beralkohol. Kemudian istirahat teratur dan tidur yang cukup, rileks, nggak boleh stres ya, karena tadi kan stres itu juga dapat mempengaruhi kesehatan di pencernaan ya. Terus selain itu kita juga diharapkan tetap melakukan aktivitas fisik. Nah, tips hidup sehat lainnya menurut Keamanan Pangan WHO, cuci tangan yang bersih dengan sabun, dengan air mengalir, cuci bahan makanan yang akan diolah. Jadi sebelum diolah sebaiknya makanan itu tetap dicuci agar bersih dulu ya. Kemudian pisahkan antara makanan yang masih mentah dan juga makanan yang matang. Jadi jangan sampai barang yang kita, misalnya pisau atau talenan yang kita pakai ini nyampur antara bahan yang mentah atau bahan yang matang. Kemudian juga memasak dengan benar dan matang, terutama bahan makanan protein hewani. Yang penting tidak melalui proses pengolahan pemanasan yang secara berlebihan. Kemudian simpan makanan matang pada suhu yang tepat dan aman, serta gunakan air dan bahan baku yang aman. Nah, di sini mungkin terakhir ya, pengaturan makan yang tepat untuk meningkatkan sistem imun yang tadi saya sudah jelaskan. Gizi seimbang adalah pilar untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ketika sistem imunitas tubuh terjaga, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi kita juga melindungi orang-orang sekitar kita atau orang-orang terdekat kita. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tubuh, kita memang harus mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam, bisa dari makronutrien dan juga mikronutrien. Dan jangan lupa untuk konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran karena memang mempunyai antioksidan dan vitamin serta mineral yang dibutuhkan untuk tubuh. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.